Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-temanku semua, para pejuang cuan, pejuang skuter asik ya. Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya, dan saya doakan sukses semua tentunya buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Tetap semangat dan selalu kurangi sambat, atau tetap sambat dan jangan selalu semangat. Oke kawan-kawan, dimana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk keadaan daripada altcoin sendiri, dimana kita pantau bersama-sama ya pergerakan daripada Bitcoin ya kan, per video ini dibuat masih sama ya kan, di area 68.000 something, 69.000 something ya kan. Dan semoga saja ketika kalian melihat seluk-beluk daripada Bitcoin udah berada di range harga di atas 69, ya syukur-syukur di area 70 gitu ya kan, amin. Oke teman-teman ya, di mana kalau kita lihat bersama-sama ya untuk keadaan daripada beberapa altcoin sebenarnya udah menandakan tanda-tanda yang cukup positif, seperti apa, SRP ya kan, Cardano, walaupun kenaikannya masih di bawah 0, teman-teman, dan semoga saja ya kan seperti SRP, Cardano, Solana dan masih beberapa aset altcoin lainnya bisa mengalami kenaikan yang cukup signifikan teman-teman ya. Nah, dimana kita akan ada sedikit informasi yang cukup menarik bagi komunitas Cardano. Oke ya, apakah kita akan menjadi sultan dadakan di kala harga Cardano benar-benar bisa mencapai di range harga setinggi ini gitu teman-teman, berapa sih? Oke, kita langsung saja menuju ke TKP-nya. Nah, di mana dikutip dari The Crypto Basic teman-teman, analis menguraikan perjalanan Cardano ke 12,80 dolar teman-teman. Berarti ini membentuk ATH yang cukup signifikan, karena ATH daripada Cardano itu kalau nggak salah di 3 dolaran ya kan. Nah, apakah si Cardano benar-benar bisa gitu teman-teman sampai di area 12,8 dolar? Ya, amin saja ya. Jadi perjuangan Cardano untuk menembus ke level tertinggi sebelumnya mungkin tidak akan bertahan lama, dengan seorang analis menguraikan jalur koin menuju harga 2 digit. Nah, sejumlah cryptocurrency terkemuka termasuk Bitcoin, Ethereum dan Binance Coin ya telah pulih mendekati level tertinggi sebelumnya. Selama beberapa minggu terakhir, sebaliknya Cardano masih jauh di perdagangan di area 77% di bawah puncak tahun 2021 di area 3,10 dolar. Namun Dan Gambardella ya, analis pasar berpengalaman dan pendiri Crypto Capital Venture, tidak memperkirakan kinerja buruk Cardano akan terus berlanjut ya. Jadi di sini sebaliknya dia memperkirakan nih bahwa kenaikan daripada Cardano bisa menjadi di area 0,8 dolar akan terjadi dan akan memberikan batu loncatan bagi harga untuk berlipat ganda di masa depan secara bertahap, di mana memperkirakan seperti apa kenaikan harga tersebut. Gambardella yang merupakan pendukung besar Cardano dan investor dalam ekosistem proyek mencatat bahwa si Cardano bisa mencapai di area 12,8 dolar jika harga tersebut berlipat ganda. Oke ya. Ini teman-teman kalau kita lihat Gambardella ini ya, half of 1,6 dolar, terus 3,20 dolar, 6,40 dan terakhir 12,80 dolar. Cardano harus melewati rintangan yaitu di area 0,8 dolar untuk bertujuan lebih tinggi, di mana terbukti setiap perjalanan menuju tingkat harga penuh pertualangan untuk Cardano harus dimulai dengan mata uang kripto tersebut melewati tingkat harga penting seperti 0,80 dolar teman-teman. Kenapa di harga 0,80 dolar ini sangat penting? Karena area tersebut teman-teman ya masih banyak yang sangkut di area tersebut gitu ya, atau alias buy waktu di harga 0,8 itu tinggi teman-teman ya. Jadi di sini ketika si Cardano ini bisa melampaui di range harga 0,8 dan dia enggak mengalami koreksi yang dalam, maka di sini Cardano diprediksikan akan sangat-sangat mudah kembali ke ATH-nya yang lama, yaitu di area 3,10 dolar teman-teman ya. Nah, terus di sini kalau kita mengacu teman-teman, di mana 0,8 pada Februari 2022 ya kan, kira-kira 2 bulan sebelum keruntuhan Terra Luna yang menjatuhkan pasar kripto ya, yaitu seperti
Cardano, XRP, Bitcoin itu yang parah juga gitu teman-teman, udah lunak crash ya kan waktu itu, harga DAM juga, terus ditambah FTX yang tambah gila-gilaan hancurnya daripada sektor kripto waktu itu ya. Dan sekarang udah mulai membaik ya teman-teman ya, udah mulai membaik, udah mulai recover kembali gitu ya kan. Sebenarnya gini teman-teman ya, kita tinggal mencari aset-aset ya, karena kita memang dalam tahun-tahun terakhir di crypto bearish gitu ya, bisa dikatakan seperti itu ya. Apalagi kita kan mengacu nih ya, halving itu kan tinggal di bulan depan ya. Apakah halving tersebut akan naik? Biasanya halving itu ya teman-teman ya, itu kan keuntungan daripada Bitcoin dibagi dua gitu ya kan, dibagi dua ya. Kemungkinan besar ya mungkin akan cenderung mengalami koreksi dulu, karena apa? Mungkin miners akan ngeluarin kepemilikan mereka untuk dijual di pasar juga bisa teman-teman, yang dimana sebenarnya setelah itu mulai stabil harga daripada Bitcoin, mulai recover, naik stabil sampai puncak-puncak bulan, biasanya diikuti oleh altcoin juga nantinya gitu ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, si Cardano ini apakah memiliki potensi yang cukup cemerlang di masa depan? Saya kira teman-teman tahu lah orang di belakang Cardano itu seperti apa ya kan, kepintarannya kayak apa, dia dulu pernah kerja di mana ya. Jadi kalau menurut saya pribadi, tidak menutup kemungkinan Cardano ini akan mengalami lonjakan yang cukup signifikan juga. Nah, di antara prediksi ini, analis memperkirakan Cardano akan mencapai antara level 1,5 dan 3 dolaran teman-teman, di mana mencerminkan kinerja yang mirip dengan pasar bullish terakhir. Yang lain memperkirakan harga daripada si Cardano itu mencapai di 10 dolar pada akhir kenaikan saat ini, dengan ada memperoleh lebih dari 300% dari harga tertinggi sepanjang masa sebelumnya. Jadi tidak ada jaminan bahwa harga yang diproyeksikan akan terrealisasi, namun kombinasi dari beberapa analis berpengalaman memperkirakan lonjakan harga daripada Cardano mungkin menjadi pertanda baik bagi masa depannya, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Saya setuju teman-teman, karena tidak ada jaminan secara 100% harga tersebut bisa naik. Gini ya, kalau ada yang bisa menjamin kalian, wah ini akan naik, ini akan dam, ini akan rakpul, ini akan scam dan sebagainya ya, nggak ada orang yang notabene akan jadi sangkuters di sektor kripto teman-teman. Karena apa? Nggak ada satupun orang yang tahu ya kemana arah market akan dibawa ya, kayak gitu teman-teman. Karena kita semisal gini nih, saya memprediksikan ya, atau analis-analis terkenal memprediksikan kayak gini, wah Bitcoin ya nanti di bulan April bakal menyentuh di area 90.000 US dollar ya. Mereka membaca chartnya, mereka membaca analisisnya, mereka membaca dari historical sebelum-sebelumnya, dan menggabungkan dan memiliki target harga ke 90.000 US dollar sebelum halving ya. Ada yang bilang seperti itu, ini contoh aja teman-teman ya. Akan tetapi pasca halving teman-teman, ternyata harganya malah down. Nah, jadi di situ kan berbanding terbalik dengan apa yang diprediksikan ya. Bahkan ada yang memprediksikan wah harganya akan down, tiba-tiba naik. Nah, jadi nggak ada jaminan 100% prediksi itu benar ya. Kembali lagi, news the powernya gitu teman-teman ya. Ketika kita memprediksikan harga tersebut bakal turun, ternyata ada good news, maka harga tersebut akan cenderung mengalami kenaikan. Tapi ketika kita memprediksikan harga suatu barang itu turun naik gitu ya kan, kita memprediksikan naik, tiba-tiba ada bad news, ya udah harganya nggak bakal naik tapi malah cenderung koreksi gitu ya. Oke, mungkin ini dulu ya teman-teman, tetap disclaimer, selalu kurangi sambat dan salam cuan.